Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifki Azizi. Dari kelas C Biostatistika, saya ingin mempresentasikan hasil analisis jurnal yang saya lakukan. Pertama dimulai dengan judul. Judulnya adalah Association of BMI and Blood Pressure Variability with 10-year Mortality and Renal Disease Progress in Type 2 Diabetes. Atau jika diartikan bahasa Indonesia adalah hubungan indeks massa tubuh dan variabilitas tekanan darah dengan kematian 10 tahun dan perkembangan penyakit ginjal pada diabetes tipe 2 yang dituliskan oleh Stephen Fafa dan Sasha Reif pada tahun 2024. Baik, pertama kita mulai latar belakang dulu. Seperti yang kita tahu ya, diabetes mellitus tipe 2 ya, merupakan salah satu penyakit global yang masih terus meningkat sampai sekarang. Bukan hanya angka prevalensi yang tinggi, tapi juga komplikasi dari penyakit ini cukup serius, seperti kardiovaskular, gagal ginjal, kebutaan, dan banyak hal lain sebagainya. Dan masalah pada penelitian sebelumnya adalah, yang pertama, kesenjangan bukti BMI. Variabilitas BMI diketahui berkaitan dengan peningkatan kematian kardiovaskular pada populasi umum. Namun, studi-studi terbaru gagal mengonfirmasi temuan ini, terutama pada penderita diabetes tipe 2 di luar populasi Korea. Selain itu, ada juga data tekanan darah masih langka. Sangat sedikit data yang tersedia tentang dampak variabilitas tekanan darah jangka panjang pada luaran teknis diabetes tipe 2 ini. Lalu selanjutnya ada kanker dan ginjal belum dieksplorasi. Hubungan fluktuasi BMI dengan mortalitas kanker dan progresi penyakit ginjal diabetes tipe 2 belum pernah dikaji secara komprehensif dalam satu studi kohort berskala nasional. Selain itu juga mengenai variabilitas tekanan darah. Karena banyak studi sebelumnya yang meneliti tekanan darah sistolik hanya dalam jangka waktu pendek. Jadinya kurang mewakili semua variabilitas tersebut. Makanya ini dibilang jangka panjang, yaitu 10 tahun. Mari kita lanjut. Apa tujuan dari penelitian ini? Pertama yaitu menentukan apakah variabilitas kunjungan ke kunjungan pada BMI dan tekanan darah berhubungan dengan 5 keluaran berikut. Oh ya, sebelumnya juga penelitian ini dilakukan pertama untuk menentukan apakah beberapa parameter seperti BMI, tekanan darah sistolik, tekanan darah diastolik, dan tekanan nadi. Pertama mau dicek adalah mortalitas all cause, yaitu kematian dari semua penyebab penyakit. Lalu kemudian ada mortalitas kardiovaskular, artinya yaitu kematian akibat penyakit jantung dan pembuluh darah saja. Lalu ketiga ada mortalitas kanker, yaitu kematian akibat berbagai jenis kanker. Keempat ada peningkatan rasio ACR, yaitu kenaikan albumin kreatinin rasio atau sebagai tanda kerusakan ginjal awal. Kelima ada progresi penyakit ginjal yang awalnya transisi normo, kemudian menjadi mikro, lalu kemudian menjadi makroalbuminuria. Baiklah. Selanjutnya, metode statistika apa yang dipakai dalam penelitian ini? Yang pertama, tentu saja statistika deskriptif, lalu diikuti dengan koefisien variansi atau CV. Formulanya adalah CV ini yaitu standar deviasi per mean lalu dikali 100%. Jadi dia dalam persentase gitu. Tujuannya mengkuantifikasi besarnya fluktuasi biologis setiap pasien sepanjang 10 tahun, long term tadi, sebagai variabel prediktor utama. Lalu kedua ada uji chi-square yang kita kenal sebagai uji untuk variabel kategorik ya, seperti jenis kelamin, status albuminuria, gender, dan lain sebagainya. Tujuannya untuk screening awal bivariat. Lalu ketiga ada regresi logistik sederhana. Untuk variabel prediktor kontinu. Tujuannya mengukur hubungan darah mentah satu persatu antara CV tadi yang kita dapat nih, CV
CV tadi dengan setiap outcome. Lalu juga dilakukan regresi logistik berganda. Kok tadi regresi logistik sederhana, sekarang regresi logistik berganda. Dengan metode backward elimination. Dengan alpha yang kita pilih adalah 5%. Berarti yang p-value yang signifikan adalah p-value yang nilainya di bawah 0,05. Tujuannya menentukan apakah hubungan tetap signifikan setelah mengontrol confounding tadi secara simultan. Nah, apa saja variable confounder? Perlu dijelaskan variable confounder adalah variabel pengganggu. Misalnya penyebab, misalnya rokok, misalnya kopi dengan penyakit jantung. Harusnya tidak ada korelasi, tapi mengapa seakan-akan kuat gitu? Rupanya ada variabel confoundernya, misalnya rokok. Gitu. Karena orang ngopi bisa merokok gitu kan. Nah, itu variabel confounder. Balik lagi ke sini. Jadi variabel confounder di sini atau perancu ini pertama ada usia. Ini dilihat dulu hubungannya variabel perancu, hubungan dengan exposure, dan hubungannya dengan outcome. Pertama ada usia, lalu jenis kelamin, lalu ada senyawa HbAIC, lalu ada rata-rata tekanan darah sistolik, kemudian ada lingkar pinggang, dan terakhir ada status terapi antihipertensi. Bagaimana cara menangani confounder ini? Yaitu pertama kita lakukan screening bivariat hanya dengan variabel yang p-value-nya kurang dari alpha, kurang dari 0,05 yang akan masuk ke tahap 2 yaitu model multivariat. Selanjutnya baru kita masuk ke tahap 2 yaitu backward elimination dalam regresi logistik multinomial. Oke, lanjut. Nah, hasil utama penelitian ini adalah pertama di jumlah sampel adalah 26.261 yang mana sampelnya ini adalah pasien diabetes tipe 2. Lalu persentase gendernya 54,4% laki-laki dan sisanya adalah perempuan. Nilai tengah median usia yaitu 60,2 tahun. Periodenya menggunakan long term tadi yaitu 2008 sampai 2019. Itu selama 10 tahun. Nah, apa aja hasilnya? Pertama, hubungan antara CV BMI dengan mortalitas all cause itu signifikan. Nah, yang kedua, hubungan antara CV tekanan darah dengan mortalitas itu semu. Hubungannya tidak signifikan. Karena ada confounding tadi. Lalu CV BMI dengan mortalitas kanker itu tidak signifikan. Lalu yang terakhir, HbAIC ini terbukti signifikan kuat secara statistik. Lalu selanjutnya, jadi kesimpulannya adalah hasil yang didapatkan adalah poin pertama, variabilitas BMI itu sama dengan prediktor independen. Fluktuasi BMI jangka pendek secara mandiri meningkatkan risiko kematian all cause dan kardiovaskular pada diabetes tipe 2. Tapi tidak untuk kanker. Okay. Lalu poin kedua ada variabilitas tekanan darah tidak independen. Meski tambah signifikan secara bivariat, hubungan variabilitas tekanan darah dengan normalitas terbukti semu akibat variabel confounding, bukan kausalitas. Lalu yang kita dapat adalah satu poin, bahayanya confounding ini karena jika variabel confounding tidak dikendalikan, peneliti berpotensi untuk mengambil kesimpulan yang salah. Nah, itu tentu saja berbahaya, apalagi di dunia kedokteran, lagi berurusan dengan nyawa orang gitu. Nah, jadi dilakukan regresi multivariat dengan backward elimination, berhasil membongkar hubungan palsu ini dari penelitian ini. Terakhir ada implikasi klinis. Manajemen diabetes seharusnya memantau kestabilan BMI dan kadar HbA1c. Nah, jadi sebagai penutup harus diakui juga bahwa penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan-keterbatasan. Seperti contohnya ada masalah missing data atau data hilang, atau tidak semua confounder dapat dikendalikan seperti misalnya diet gitu. Itu karena tidak tertata dalam datanya. Dan selanjutnya ada juga keterbatasannya yaitu populasi tadi yang terbatas. Misalnya populasi Eropa dengan Asia itu kan punya budaya yang berbeda. Itu ada keterbatasan di situ. Tapi dengan keterbatasan ini
Dengan penelitian ini, kita dapat membuka pintu kesempatan untuk peneliti lain agar dunia biostatistika ini dan epidemiologi ini dapat semakin berkembang ke depannya. Nah, untuk referensi informasi artikel ada sebagai berikut. Ini. Oke. Baik, itu saja yang dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan yang lainnya. Saya akhiri presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.